So, ini dia map dari Recon Hall menuju ke arah Mammoth dan juga The Sub. Gue udah lihat First Riders bergerak ke arah Foundation dan juga ada satu orang ombak yang make sure ke arah Refinery. Wow, pembagiannya cukup berani dari First Rider dan ini bisa menjadi satu high look untuk teman-teman dari First Rider. Dan kalau kita bisa ngelihat dari drop point First Rider, biasanya kalau kita mereview dari Free Fire Master League atau di FFVM, mereka turun di arah Bayfront. Benar. Dan tentu dari masukan ataupun arahan dari coach dan juga beberapa orang yang di sana yang mendampingi mereka, tentu insight mereka udah menjadi semakin satu kaya info yang memang sangat bagus banget. Dan balik lagi kalau misalkan tadi First Rider turun di arah Bayfront, itu akan bertemu dengan Rusia, yang dimana memang Rusia sendiri punya satu ataupun beberapa pemain yang memang bagus banget. Yang seperti yang gua sorot mungkin di Rusia itu ada dari Neza 1S. Oke. Itu dia punya satu aiming yang menurut gua dia mempunyai satu role support, dan dia secara untuk cover kepada teman-temannya itu mendapatkan satu posisi yang cukup bagus untuk bisa melihat vision-visionnya ke arah teman-temannya. Alright. Dan sekarang kalau kita berbicara Foundation, sebenarnya Foundation sendiri kita tahu ya. Foundation tuh kalau keluar dari Foundation, lu bakalan besar banget chance ketemu sama orang-orang yang ada di area The Maze. Betul. Ya kan, terus juga lu juga bakal besar banget chance ketemu sama orang-orang yang dari Oldhampton. Betul. Jadi ini tinggal gimana nanti First Riders punya checkpoint itu dia bakal stay di mana. Karena kalau gue perhatiin juga ada teman-teman HQ tadi yang ambil blue zone di area The Maze ya. Betul. Dan sebenarnya kalau kita lihat pilihan dari First Rider Bravo turun ke arah Foundation, mereka bergerak nggak akan terlalu jauh karena kita udah tahu nih, kita udah tahu zona-zona di Kalahari itu pasti di situ-situ aja. Betul. Pokoknya pasti sebagian besar Refinery selalu dapat, dan panggung di arah dekat Foundation itu bisa banget dimaksimalkan untuk menjadi satu tempat buat defensif. Gue setuju banget karena apa? Ini bisa dibilang berkaca dari match-match FFML dan juga FFVM itu panggung bener-bener panggung keramat tuh Pak ya. Iya. Lu udah dapetin panggung itu yang dekat perbatasan Foundation sama Refinery, itu udah enak banget natakin siapapun yang mau coba datang Pak ya. Yes, enak banget. Itu jadi satu lokasi yang memang sangat-sangat krusial juga, karena balik lagi perjalanan dari tim-tim yang mungkin ngisi dari arah Shrines, dari arah Oldhampton, itu benar-benar enak banget kalau misalkan mereka tidak menggunakan satu launchpad yang ada besaran ledakan. Betul. Dari senjata-senjata yang meledak kayak misalkan frag grenade gitu, kayak misalkan flashbang, pelontar atau hand cannon gitu ya. Iya, kalau secara skill set menurut gue memang Alvaro banyak banget dipakai sama tim regen lain gitu. Betul. Karena memang Alvaro sendiri secara daya lempar jarak jauhnya juga menurut gue sangat bisa dimaksimalkan. Ya gitu, itu pakai Bison. Pakai Bison juga gitu kan. Jadi memang spesial buat orang-orang yang suka banget pakai satu senjata explosion, itu memang sangat diuntungkan banget. Sangat diuntungkan banget. Dan ini dia, ada teman-teman dari NWG juga yang tadi langsung mengamankan posisinya, dia langsung hold aja. Dan menarik, ini kalau lu perhatiin First Riders udah tahu-tahu di area Refinery. Seperti biasa kita ngomongin lagi-lagi di fase Liga, selama fase Liga dan juga fase Grand Final FFVM, First Riders memang cukup menguasai Refinery setelah RRQ juga sempat kemarin akhirnya ditumbangkan juga sama First Riders gitu ya. Iya, karena memang secara vision mereka mendapatkan satu vision yang luas banget di Refinery, dan itu nggak bisa kita pungkiri juga. Dan enak banget kalau mereka di arah high ground bisa ngelihat satu view ke arah teman-teman Loud yang memang udah ngisi di 4 rumah di dekat Refinery. Dan kalau kita lihat secara setup, ini benar-benar tim-tim yang ada di sini di play-ins, mereka benar-benar memaksimalkan perang di zona ketiga sampai keempat, karena mereka tidak mau secara trading kill ataupun early di waktu di map kedua, mereka tidak mau benar-benar babak belur. Ada yang datang yaitu GDP atau God's Plan, bersiap-siap teman-teman dari First Riders. Mampukah mereka bisa ngehadangnya? Karena mereka udah sadar nih, udah sama-sama notice kalau ada yang datang berempat, langsung coba lempar aja frag grenade, datang lah, udah meledak tapi nggak kena siapa-siapa. Coba dikokang lagi, coba ditungguin dimasak lagi granata, dan udah ada ledakan lagi. Udah sadar teman-teman dari First Riders, coba tatakin aja time karena udah keluar juga. Udah ada keluar juga, Omar berhasil masuk ke dalam sana. Ada SNG di sana, 2 orang terkena danger zone. Ada apa gerangan sih kawan? Ya elah, bakal coba ditahan dulu oleh First Riders. Mengendap-endap berada di balik satu komponen. Tapi ada ombak juga yang merasakan damage yang datang dari GDP atau God's Plan. Darkol juga bersiap untuk langsung melakukan arah rotasi ke arah panggung keramat yang kita maksud tadi Pak. Betul, ini satu decision making yang sangat bagus. Tapi ombak pun terkena hit lagi dari arah teman-teman HQ yang udah mantau dari panggung sebelah. Dan ini salah satu pengalihan isu yang bagus juga untuk First Rider, karena tadi
mereka dengan menggunakan satu launchpad benar-benar dia maksimalkan untuk satu orang melakukan satu distract karena di GDP. Yes, dan Souza nggak dikasih kesempatan untuk naik launchpad. So, GDP juga udah sadar, oke pada naik launchpad. Kita nggak boleh biarin semuanya naik launchpad gitu. Betul. Makanya, aduh Souza harus di-end begitu aja, nggak sempat se-revive dan juga Godplan. Ternyata di sini berhasil memantau pergerakan dari First Riders, Pak. Aduh, sangat disayangkan sekali satu member dari First Rider Bravo bisa di take down oleh teman-teman Godland dari teman-teman Latam sendiri. Dan memang kalau tadi Souza maksain buat menggunain satu launchpadnya, tentu dari GDP udah langsung make sure bahwa ya tadi kelihatan semua 3 pemain dari First Rider udah naikin launchpadnya ke arah panggung sini. Dan oke, dari segi Souza sendiri memang sangat tryhard banget dia melakukan satu pergerakan jalan ke arah panggung teman-temannya, dan sampai pada akhirnya upaya dia masuk atau pasang glue di arah tengah perjalanan dia nggak bisa sukses untuk bisa regroup kembali. Yes, dan boleh gue bilang sekarang posisi dari First Riders gak punya banyak pilihan. Kenapa? Karena mereka cuma perlu holding dan juga memantau dengan pasti jangan sampai mereka didekatin lebih dekat lagi. Yang tadi sempat dirasakan juga oleh teman-teman dari HQ Esports, dan sekarang mereka akan segera jibaku saat lagi. Dan tentu saja HQ sudah merasakan kehadiran dari teman-teman Dea, dimana kalau kita perhatikan juga mereka mulai melakukan setup posisi cukup mengenai beberapa hit ke arah Hard Crew. Di sana Hard Crew pun harus segera regroup kembali ke arah belakang dari tim Dea asal MENA. Ya, Dea sendiri juga udah bakalan langsung mundur aja karena udah nggak aware atau udah nggak worth it banget buat teman-temannya. Dan di sini kita lihat dari Singularity, tentu dari Rusia ada Nezal yang udah gua coba buat kasih satu yang dimana memang Nezal sendiri menggunakan satu penggunaan sniper yang bagus juga. Dari sejarah dari sedikit dia menggunakan sniper, tentu dengan skopnya sangat-sangat on point banget. Oke, jadi secara aiming bisa dibilang Nezal tuh cukup tajam lah ya. Dan juga ngomongin teman-teman dari Godplan yang tadi sempat menculik satu player dari First Riders, ini bisa dibilang juga posisinya dari Godplan. Kalau seandainya lu nggak fokus, lu bisa tiba-tiba di rush, Pak. Didatangin sama teman-teman dari SNG. Mulai coba langsung di rush. Joker, Thunder udah keluar. Langsung dijatuhin oleh Ombak dengan double barrelnya. Ya malah turun jatuh, pasti jatuh. Itu dia Ombak langsung nge-end begitu aja. Meta dibantai lagi, Joker berhasil dengan Thompsonnya. Dicari sisanya di mana? Ini dia bakal menjadi makanan untuk First Riders. First Riders pun berhasil dapetin satu. Dilawan Nezal. Ini Nezalnya langsung kena visual issue juga karena melawan keganasan dari First Riders. Sang burung elang, Pak. Wow, ini dia First Rider mendapatkan momentum yang benar-benar lagi beruntung banget buat First Rider Bravo bisa ngantongin 3 poin kill. Walaupun tadi sebenarnya satu pemain dari tim lawannya itu sempat jatuh karena bawa panggung. Betul. Tapi harus berhati-hati juga, pergerakan dari First Rider Bravo masih dipantau oleh Godplan. Kalau dia bergerak ke arah satu kontainer sebelah kanannya, itu akan menjadi free hit buat teman-teman Godplan. Oh, Vixuror akan bertemu sama teman-teman dari Attack All Around saat lagi, dimana udah ada yang siap nge-charge, ngemasak granata. Dia tahu, dia simpen itu granata karena udah ada satu checkpoint, yaitu satu launchpad, Pak. Ditungguin depan launchpad supaya kalau lu mau naik launchpad lu bisa ditatakin. Tapi kayaknya teman-teman dari Attack All Around langsung punya rencana B, di mana mereka nggak berani atau nggak ngelanjutin. Mereka punya strategi untuk ngehalau pergerakan dari Vixuror yang mau menggunakan launchpad, Pak. Iya, karena juga balik lagi dari Triple E sendiri, dari tim Thailand, tentu mereka punya satu objektif yang memang mereka nggak mau trading di luar zona. Karena mereka kalau trading di luar zona itu akan merugikan timnya sendiri. Dan lebih baik mereka bergerak ke arah sisi kiri, dan benar aja dari teman-teman dari Triple E sendiri benar-benar untuk bisa masuk ke zona selanjutnya tanpa adanya satu member pun yang pulang ke arah lobby. Yes, tanpa satu pun member yang pulang ke arah lobby. Di sana udah ada Singularity Invincible juga yang kehilangan 3 membernya tadi di tangan First Riders, dan juga masih menjadi satu lone survivors di bawah panggung tempat First Riders ada. Dan ini dia Vixuror akan segera menyisiri area pinggiran bibir zona, di mana di depan ada teman-teman dari NWG atau New Gang asal Singapura. Wow, dari update zona selanjutnya tentu kita melihat sudah banyak banget tim yang akan berlomba-lomba merebutkan satu tempat posisi yang mereka inginkan. Dan kita melihat dari Triple A udah bertemu dengan tim Loud, di mana sudah pecah Wardigi. Oke, Karamel pun merasakan damage yang sangat konstan. Coba loncat dulu dengan satu grapple hook, tapi Yosang dengan MP5-nya, aduh, ternyata bakal coba langsung dirasukai oleh teman-teman dari Loud. Langsung disatakan habis, kelihatan MP5 udah di tangan, jatuh sudah Yosang. Di sana maksud gue Yosang dengan grenade bakal coba ditukar dulu, bakal coba lemparan granat. Di saat yang bersama di Yosang bakal bertemu dengan satu player dari Loud, yaitu Will. Masih ada Time Turner, diperpisahkan oleh Gluel yang mereka punya. Dan sekarang bakal coba gulung medical kit dulu, menarik diri dulu teman-teman dari Attack All Around. Dan akhirnya pecah perangnya akan menjadi anti klimaks, tapi harus berhati-hati karena masih ada Vini ZX yang siap dengan
satu sniper, bahkan double snipernya, Pak. Ya, ini dari tim Lot harusnya benar-benar bisa coba riset lagi karena mengingat zona ketiga udah berjalan, Wow! udah masuk keempat, dan ternyata Darkol mendapatkan seorang punggat yang langsung dikonfirm kill, Ji. Yes, ada Mary Jane juga yang berhasil dapetin Crusher 09 asal New Gang. Di sini berhasil mendapatkan poin kill. Masih ditukar juga oleh Mr. Frost, di sana harus terkena down oleh MNSS 09 Fixurar. Berhasil mendapatkan poin-poin killnya. Go, ada Noda 7 harus berhasil ditumbangkan oleh God's Plan. Di saat yang bersamaan juga Fixurar nggak punya banyak kesempatan untuk menolong kawan di arah belakang, menggulung medical kitnya aja sambil menunda kematiannya. Di depan sudah ada teman-teman dari First Rider siap memantau pada area kejauhan, Pak. Good zona, Wah. good choice dari teman-teman First Rider, bisa mendapatkan satu panggung yang benar-benar masih bisa dapetin zona selanjutnya. Wow. Dan ini akan menjadi satu posisi yang enak banget buat First Rider bisa nyayur kill di arah luar zona selanjutnya. Karena kita melihat di arah minimap itu udah ada attack around yang udah lagi berjalan masuk ke zona selanjutnya, dan ini benar-benar untuk posisinya sangat terjepit oleh First Rider. Yes, Ombak berhasil dapetin papak C2N di sana dari Vectorar. Bakal terjadi Yes. duel yang ada. Ombak berhasil dapetin killnya lagi. 4 kill udah diamankan untuk First Rider perwakilan Indonesia. FF Indo bersatu, gak ada matinya, gak ada henti-hentinya kita. Kumandangkan FF Indo bersatu, di mana sudah ada juga. Lagi-lagi Ombak bersama Kapten Darkol udah berhasil dapetin attack all around yang kemarin katanya bisa juara. Bakal tepat dibantai-bantai Nice shot. di sini lagi. Copot itu kembali jadi itu 25 oleh Joker dengan SPD-nya. Joker berhasil dapetin 2 kill, tapi awas bakal coba diras oleh teman-teman dari Lot. Di mana Lot juga udah bakal geras, tapi ada Kapten Darkol dengan double Darkol. Yes. Oh, dikasih frag grenade juga bakal meledak di sana. Masih bisa selamat, dan Darkol adalah harapan terakhir dari First Rider. Oke, revive dulu. Masih sempat di revive. Relax, Masih relax. bisa. Ayo, Indonesia bisa. Gulung dulu medical kitnya, dan Darkol berhasil dapetin 2 player dari teman-teman Lot. Oh, dari kejauhan masih ada Dea, berbahaya banget. 7 tim tersisa masih ada, dan aduh ada Jardi berhasil dapetin sang Joker. First Rider 8 poin kill masuk sudah dikantongin, dan masih ada Glual yang udah coba dikikis juga, dan di bawah ada Bruno coba dikikis, dan datang juga Will di sini bersiap dengan double vector dan jump shot. Ternyata Bruno masih bisa selamat, tidak, karena ada Will. Ternyata udah sisa 5 tim aja di sini, Eivor. Wah, ini zona udah menarik juga, dan ternyata sini Funky M udah berhasil coba buat melakukan satu ending karena tim lawannya, dimana dari Godplan yang akan menjadi incaran untuk teman-teman Ombak di sana, dan Indonesia confirm kill. Wow. masih bisa confirm kill. Ombak di sini melihat juga pergerakan dari area Godplan, turun dulu ke bawah. Sang Kapten Darkol juga awas di belakang, ada satu lagi player yaitu Will. Mampukah seorang Darkol berhasil melawan Will, dimana ada HQ juga bakal melawan seorang ini ya, satu player lagi di depan ada Joker. Sayang banget, First Rider harus kehilangan satu player, tapi Load juga bakal tumbang. FR juga harus posisi keempat dengan Oh kantong my yang God. banyak banget, tapi HQ belum nge-kill sama sekali. Bakal melawan teman-teman dari Dea. Di momen-momen terakhir kelihatan Dea cukup lebih sigap, tapi jatuh 2 orang, dikikis saja dengan 1 MP5 dan juga MP40. Tyson, Funky M, rehidup kembali. Neozone, Tarek, Hard Crew, dan juga Jardi bersiap nunggu momentum. Wow. Di mana Neo udah berhasil dapetin jump shot ke arah Hard Crew dari Dea, dan juga Tarek di sana kelihatan banget udah nggak punya back pilihan. Dari HQ sendiri Jangan. benar-benar terpojok. Aduh, ada ledakan untuk HQ dan juga Dea. Bagus banget di sini Jardi menyisakan Tarek dan juga Jardi menahan, menunggu di luar zona. Oh, Tungguin dulu Glual. dari Dea sendiri. Ingat masih ada Godplan, sang lone survivor dari arah belakang, memanfaatkan momentum dari Godplan melawan seorang tim yaitu Dea, yang mana kita tahu juga dia masih lawan 2 orang. Coba diadu aja dikit. Adu Aim dengan MG 7 awas sudah di tangan, di kanan ada orang. Coba jump shot dikit lagi. Masih time down, kelihatan 2 orang, 2-1 momen. Wow. Coba jump shot 1 orang, tapi ternyata Dea berhasil keluar menjadi tim yang berhasil mendapatkan buaya, Pak. Waduh, tidak ada henti-hentinya perang yang terjadi di kala hari, dan Dea mendapatkan momentumnya, mendapatkan buaya di match kedua dengan torehan kill yang cukup lumayan banyak. Gila. Gua benar-benar super excited melihat pergerakan First Rider dan juga teman-teman dari Indonesia perwakilan kita tadi. Walaupun memang dia harus puas lagi-lagi di hashtag